Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, menjelang berbuka puasa. Selamat berjumpa lagi di program Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini kita akan ditemani dengan Ustadz Abdul Latif Muhaimin. Beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bogor, sekaligus Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Mustawafiyah Megamendung Kabupaten Bogor. Selamat sore. Selamat sore. Sore ini menjelang berbuka puasa, kita akan berbincang soal Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Gimana sejarahnya? Kenapa Lailatul Qadar ini dicari dan Allah tidak tentukan harinya hari apa, malamnya malam apa? Mari kita bertanya langsung ke Ustadz Abdul Latif Muhaimin, atau yang akrab dipanggil dengan Kang Wafi. Betul gitu kan ya? Ya. Selama ini kan kita selalu bertanya kenapa Lailatul Qadar itu tidak ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Lailatul Qadar, tentu ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Karena malam ini adalah malam yang di dalam Al-Quran dijelaskan khairun min alfi syahr, lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi satu malam, tetapi dia bisa lebih baik ketimbang 83 tahun 4 bulan. Oleh karenanya maka kemudian malam ini ditunggu. Tetapi kemudian malam ini dirahasiakan. Karena kalau tidak, maka orang akan beribadah cuma malam Lailatul Qadar saja. Maka dengan tidak ditentukan kapan malam Lailatul Qadar ini, sehingga dari awal kita bersiap-siap, terutama di atas 10 akhir bulan Ramadan. Karena memang dari beberapa riwayat itu Lailatul Qadar itu memang di 10 akhir. Nah mungkin apa yang harus kita persiapkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar ini? Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan begini dulu, bahwa apa yang bisa kita petik dulu dari Lailatul Qadar, sehingga kemudian kenapa kita harus menyiapkan diri untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Yang ingin saya sampaikan bahwa Ramadan ini menjadi istimewa karena di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan di mana pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Dan memang bulan ini menjadi bulan yang istimewa karena ternyata dalam catatan sejarah, termasuk ada beberapa riwayat juga hadis yang menjelaskan bahwa semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diwahyukan Allah, mulai dari Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini juga, jadi ini alasannya kenapa bulan ini menjadi istimewa. Di samping bulan ini istimewa, ada satu malam yang istimewa melebihi malam yang lain, yang tadi disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa ini istimewa? Karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan melalui Jibril Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya,
ke langit dunia itu secara keseluruhan. Jadi dulu turunnya itu secara keseluruhan dan itu malam Lailatul Qadar. Nah setelah nyampe ke sana itu dia itu baru disampaikan kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril dengan bertahap munajjaman dan sesuai kadang dengan asbabun nuzul dan semacam. Nah perlu kita ketahui dulu bahwa apa latar belakang adanya Lailatul Qadar. Jadi dulu itu pernah baginda Nabi bercerita kepada di tengah-tengah para sahabat, bercerita tentang ada seorang laki-laki Bani Israil. Jadi orang dulu ada yang kerjaannya megang senjata. Ya, jadi yalbasus silah, jadi memakai senjata. Dan itu tidak pernah dibuka. Lam yadokhu, tidak meletakkan senjata ini sampai 1000 bulan. Jadi selama 83 tahun 4 bulan lebih pemuda ini megang senjata dan tidak pernah diletakkan untuk fisabilillah, untuk berperang dan sebagainya. Nah ini membuat para sahabat takjub. Sementara kita kan untuk usia 3 tahun itu agak susah sekarang sampai nyampe ke situ itu. Nah, akhirnya turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa satu malam saja itu bisa melebihi 1000 bulan dengan cara bawa senjata, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya mencoba merenungi ayat ini sebetulnya. Saya punya mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa betapa umat ini sebetulnya diajarkan oleh Allah tentang menjadi umat yang berkualitas. Tidak perlu bertahun-tahun untuk berkiprah, untuk mendapatkan kebaikan. Satu malam tetapi efektif itu bisa lebih baik ketimbang 1000 bulan. Jadi ini kan berbicara dalam konteks umat ini memang usianya pendek-pendek. Tetapi walaupun pendek-pendek, umat ini adalah umat yang berkualitas. Nah, kapan umat ini bisa berkualitas? Yang saya lihat Allah tidak menurunkan dalam konteks ini, tidak menurunkan silah, tidak menurunkan pedang. Umat ini akan berkualitas hebat, lebih baik dengan cara memegang pedang, enggak. Tetapi dengan Al-Quran. Dalam pemahaman yang lebih luas, umat ini akan menjadi umat berkualitas apabila ada dalam diri umat ini tradisi membaca. Quran itu kan dari Quran. Jadi membaca. Nah, umat ini bisa melebihi satu malamnya bisa lebih baik ketimbang 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu ada Al-Quran yang dan ini mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umat ini. Maka tentu menurut saya momentum Lailatul Qadar ini harus mengajarkan kita bahwa umat ini harus berkualitas. Betul penting kuantitas itu. Tetapi jangan sampai kita seperti dalam hadis Kautsar, seperti buih di lautan itu terombang-ambing. Umat ini menjadi hebat karena berkualitas. Dulu ketika umat Islam ini sedikit selalu menang dalam perang melawan musuh-musuh yang jauh berlipat-lipat lebih banyak. Kenapa? Karena mereka ada kualitas dalam dirinya. Nah, sekali lagi menurut saya Lailatul Qadar ini adalah malam di mana kita diajarkan oleh Allah menjadi manusia yang betul-betul menjadikan waktu berkualitas. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang perlu dipersiapkan? Tentu dari sekarang kita mulai harus membiasakan qiyam lail, kemudian membiasakan iktikaf, membaca Al-Quran, karena nanti di malam Lailatul Qadar itu kita akan bertemu dengan para malaikat.
tanazzalul malaikatu war ruh. Malaikat Jibril dan para malaikat datang dengan menyampaikan salam, keselamatan. Jadi menyampaikan perdamaian sebetulnya. Jadi termasuk momentum Lailatul Qadar itu di samping ini mengajarkan kita sebagai umat yang berkualitas, juga menjadi umat yang cinta perdamaian. Afsyus salam. Ini itu perintah agama, perintah Nabi itu sebarkan salam. Maksudnya apa? Sebarkan keselamatan. Masa iya kalau sudah assalamualaikum mengpukul kan tidak? Itu kan mendoakan keselamatan bagimu. Itu artinya apa? Bahwa umat ini harus mampu menyebarkan kedamaian. Dan malam Lailatul Qadar itu para malaikat datang untuk menyampaikan salam dari Allah kepada kita bahwa malam itu banyak orang yang akan diselamatkan dari siksaan, banyak pengampunan, banyak rahmat, dan malah banyak riwayat yang menjelaskan disitulah takdir-takdir kita banyak ditentukan pada malam. Jadi termasuk rezeki dan semacamnya. Oleh karenanya maka tentu malam ini sayang dari kita kan belum tentu nyampe 83 tahun gitu. Jadi cukup dengan semalam kita sudah, kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar bisa kebayang kita hidup cuma 50 tahun misalnya, tetapi amal kita puluhan tahun, boleh saja ratusan tahun, karena kita setiap tahun bisa mengikuti Lailatul Qadar. Yang seringkali menjadi pertanyaan kita kebanyakan, adakah tanda-tanda atau ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu? Beberapa hadis Nabi itu menjelaskan. Misalnya ciri-cirinya itu malamnya itu terang. Jadi langit itu tenang, terang gitu. Kemudian di antara banyak sebetulnya tanda-tandanya. Termasuk misalnya paginya itu matahari itu ketika keluar dia putihnya itu tidak panas, tidak menyengat. Jadi matahari itu bersinar seperti biasa tetapi tidak menyengat. Itu ciri-cirinya paginya. Dan itu ada hadisnya itu. Dan itu hadis sahih itu. Makanya dari situlah kemudian akhirnya ulama-ulama kita itu mencari tanda-tanda. Makanya biasanya di dalam kitab-kitab itu dijelaskan kalau Ramadannya dimulai hari ini maka Lailatul Qadarnya tanggal begini. Kalau dimulai hari ini Lailatul Qadarnya tanggal begini. Itu kenapa? Itu berangkat dari pengalaman. Karena yang namanya ulama-ulama dulu kan betul-betul menunggu itu. Dan tanda-tanda itu kadang kelihatan. Oh iya ternyata tadi makan kadang oleh sahabat itu ketahuan setelah paginya. Oh iya tadi malam Lailatul Qadar ini buktinya. Nah dari situ kan mulai oleh oleh ulama itu mulai diteliti itu. Kalau siang hari malamnya, ternyata biasanya kalau tanggal Ramadannya dimulai hari ini tanggal begini, ada yang sampai begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya karena semuanya baik bulan Ramadan, semuanya dilipat gandakan, maka menurut saya ya harus tiap malam, insya Allah kena itu. Karena kalau sekarang ini ternyata kelewat kan begitu. Mesti harus betul. Ganjil, tanggal ganjil. Iya, tapi memang dari ininya memang ganjil memang. Akhir bulan dan ganjil. Tetapi kalau kita memulai dari awal sampai sampai selesai Ramadan, insya Allah pasti kena gitu kalau setiap malam gitu sampai dapat Lailatul Qadar. Nah, tetapi memang akhir Ramadan karena Nabi sendiri kalau sudah akhir Ramadan itu sudah ancang-ancang, sudah sudah iktikaf terus begitu, sudah betul-betul menjemput malam Lailatul Qadar itu lebih ketimbang sebelum-sebelumnya. Maka tentu kita kalau sudah 10 akhir Ramadan itu ya dimaksimalkan dan memang ya ganjil memang rata-rata memang ganjil. Tapi alangkah lebih baiknya kita fullkan itu karena sekali lagi Ramadan ini adalah bulan di mana semua pahala dilipat gandakan daripada kemudian sayanglah 1 bulan gitu. Jarang-jarang gitu dan belum tentu kita bulan depan masih
bisa menjemput bulan Ramadan lagi, maka kita maksimalkan bulan ini. Ya siapa tahu ini bulan terakhir kan begitu. Maka ya kita usahakan kita bisa menjemput Lailatul Qadar, mendapatkan, sehingga walaupun usia kita tidak sampai 83 tahun, tetapi amal-amal kita jauh lebih itu, dan kita mendapatkan salam dari Allah melewati para malaikat. Yang jadi pertanyaan seperti ini, Ustaz. Bagaimana afdolnya kita iktikaf untuk menjemput malam Lailatul Qadar, sementara di beberapa daerah untuk masjid, karena kita berada masih pandemi, jadi masjid itu karena itu digunakan hanya untuk sholat tapi tidak untuk iktikaf, kan jadi ada yang bertanya apakah ada yang lebih afdol kita iktikafnya di masjid, tapi gimana kalau masjidnya tertutup sementara kita masih pandemi gitu? Iya, tentu iktikaf itu kan di masjid. Tetapi begini, Islam itu kan tidak boleh juga dan itu tentu kita tidak boleh menjemput sesuatu yang utama tetapi kemudian melanggar yang lain. Misalnya itu kan keutama, tidak wajib. Sementara misalnya Al-Quran melarang wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Masjid ini memang betul utama kita berarti. Tapi kalau kemudian ada mau roboh kita tetap iktikaf, tidak boleh kan begitu. Jadi kita tidak boleh berbicara hanya hanya kita ini kan kadang sepihak itu. Mau sholat kok bicara atau itu. Sementara perintahnya harus rapat, dan iktikaf kok hendak iktikaf kan perintahnya itu kan dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal yang tidak bisa begitu. Dalam kondisi tidak normal misalnya baginda Nabi sholatnya sholat khauf, gantian, sholatnya gantian, setelah satunya sujud satunya berdiri megang pedang kan begitu. Jadi ada kondisi yang tidak normal. Jadi jangan semuanya itu tidak boleh dalam kondisi normal, tidak normal disamakan seperti normal. Kadang kondisi tidak normal itu lebih bagus melakukan sesuatu yang tidak normal. Misalnya begini, saya tanya. Orang dalam perjalanan itu, sholat duhur itu kan yang normal 4 rakaat. Dalam perjalanan itu kan boleh dikosor menjadi 2. Itu kan tidak normal, dari 4 jadi 2. Tetapi mana yang lebih ulama? Saya kuat Ustaz, saya mau 4. Kata ulama lebih utama yang lebih utama. Coba. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah menyuruh untuk ibadah mastata'tum, semampunya gitu. Haji saja tidak dipaksa, wajib ini haji. Tetapi man istata'ah gitu. Jadi agama itu kita ini kan kadang melebihi dengan agama itu sendiri. Padahal agama itu tidak terlalu memaksa gitu, sesuai dengan kemampuan. Dan bayangkan orang yang tidak bisa puasa saja, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua yang tidak bisa puasa, tidak usah puasa, cukup bayar fidyah itu, ngasih makan kan begitu itu. Tidak bisa jadi Islam itu tidak memaksa. Kita ini kan kadang berlebihan, maka kemudian ada kadang faktor dia itu bisa hilang kalau bisa membahayakan gitu. Jadi justru kita malah kehilangan keistimewaan itu kalau malah karena kita melanggar sesuatu yang lain misalnya. Karena misalnya Al-Quran melarang kita menimpakan diri kepada kebinasaan. Coba di dalam di dalam fikih itu misalnya, kalau kita tidak dalam perjalanan, boleh tayamum. Misalnya di situ ada air, tetapi kalau ke air itu di situ ada singa, membahayakan. Nah itu boleh, padahal kalau mau wudu ya kan harus pakai air, kalau mau sholat pakai air gitu, kecuali dalam perjalanan dan semacam. Di rumah pun gitu.
tetapi dalam kondisi membahayakan, pakai tayamum dan sah kan begitu. Jadi kita ini kan kadang berbicara dalam sesuatu yang ideal padahal kondisinya tidak ideal. Maka ijtihad ulama misalnya jaga jarak, kenapa kok melanggar perintah agama sawu sufufakum deh? Nah, itu kan kondisi normal. Jadi kondisi tidak normal. Saya misalnya, dan di dalam hukum itu begitu itu. Misalnya bangkai kemudian darah itu kan diharamkan dalam kondisi normal dimakan. Tetapi famanit kalau itu maling. Kalau dalam kondisi tidak normal boleh makan bangkai itu. Nah, ya jangan sampai kemudian kita itu ngukumin orang dalam kondisi tidak normal seperti orang normal, haram makan bangkai itu sampai mati. Nah, ini bisa yang haram ini yang berdosa. Kenapa? Kondisinya tidak normal. Sementara agama sendiri dalam kondisi tidak normal membolehkan tidak melakukan sesuatu yang haram, boleh dilanggar. Makanya ada kaidah fikih itu ad-daruratu tubihul mahdzura. Sesuatu yang memudaratkan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Jadi di dalam Islam coba sesuatu yang haram dibolehkan dalam kondisi darurat. Sesuatu yang wajib boleh ditinggal, apalagi yang sunnah. Yang wajib boleh ditinggalkan dalam kondisi darurat. Kan begitu. Coba puasa kan tidak semuanya. Orang yang hamil saja kan boleh tidak puasa. Baik khawatir karena untuk dirinya atau ke anaknya, cuman nanti kodoknya beda-beda. Ada yang kodok sambil kafarah, ada yang tidak. Itu kan bagaimana kemudian agama ini menjaga betul. Ini kan puasa ini kan agama, Ustaz. Sementara makan itu kan urusan jiwa. Ingat bahwa agama ini tidak hanya mengurusin agama. Jadi tujuan agama itu istilahnya maqasidus syariah. Tujuan syariah itu ada 5 yang dijaga. Hifdzuddin, memelihara agama. Hifdzun nafas, memelihara jiwa. Jadi jangan hanya mikirin agama terus jiwa enggak lupa ya. Iya, jiwa enggak nih. Coba di dalam agama itu kewajiban untuk Allah saja kadang boleh ditinggalkan karena urusan membahayakan jiwa. Coba. Apalagi yang haram kadang, yang sudah diharamkan oleh Allah menjadi dibolehkan ketika membahayakan jiwa, darurat. Ini kalau tidak makan bangkai mati. Boleh itu. Termasuk hibdul akal, menjaga memelihara akal, memelihara keturunan. Makanya kayak zina diharamkan, khamr diharamkan, kemudian hibdul mal, memelihara harta. Kita menjaga harta, dirampok, dilawan, kemudian mati syahid. Bukan karena hubud dunia, karena itu hak kita. Jadi kadang kita ini, kadang saya prihatin itu. Umat ini kadang betul saya bahagia dengan semangatnya. Tetapi terkadang semangat tidak dilandasi dengan ilmu. Itu bahaya. Anda semangat puasa, tapi kalau tidak dilandasi ilmu, saking semangatnya itu waktu lebaran puasa itu bukan dapat pahala, dosa. Kan begitu itu. Jadi jangan dianggap semua yang bagus itu berpahala, belum tentu. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu dan waktunya salah, ya tidak ada gunanya, malah dosa yang terjadi. Jadi ini yang menurut saya penting untuk kita, termasuk iktikaf. Jadi kalau misalnya ini memang betul-betul bahaya menurut dokter, termasuk menurut ulama, zona hitam atau zona merah yang itu ikutin saja, karena itu bagian dari mengikuti agama. Ulil amri minkum itu kan mengikuti pemerintah itu, mengikuti pemimpin itu kan wajib selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Sementara iktikaf sunnah kan begitu. Kecuali kalau pemerintahnya tidak bukan untuk kemaslahatan. Selama itu untuk kemaslahatan dan tidak yukhalifus syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa wajib. Karena perintahnya kan ada ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum itu kalau
itu tidak bertentangan dengan syariat, maka harus ditaati. Nah, saya kira. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Tribuners, tadi kita sudah menyimak bersama tentang bagaimana apa itu Lailatul Qadar, bagaimana menggapainya, dan apa yang sebaiknya kita lakukan ketika Lailatul Qadar. Sampai jumpa untuk edisi Ngobrol Ramadan Santai berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.